Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Tarifah dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama adalah masa ketika Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno, berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem demokratis terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November tahun 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada nasakom. Lalu selanjutnya ada latar belakang terjadinya demokrasi terpimpin. Latar belakang terjadi demokrasi terpimpin karena dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Yang pertama, dari segi keamanan nasional. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatisme pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan keadaan negara menjadi tidak stabil. Lalu yang kedua, dari segi perekonomian. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonominya menjadi tersendat. Lalu yang ketiga, dari segi politik. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, usaha itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakanlah pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni tahun 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro dan kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hari pemungutan suara pertama menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, suara tersebut belumlah mencapai 2/3 dari bagian jumlah suara, yaitu 312 suara. Sehingga pemungutan suara harus diulang. Pemilihan di hari kedua menunjukkan bahwa 264 orang setuju dan 204 orang menolak. Adapun pemilihan di hari ketiga menunjukkan bahwa 263 orang setuju dan 203 orang menolak. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidaklah mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret presiden tersebut yang pertama adalah tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1950, yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, dibubarkannya Dewan Konstituante, dan yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah diberlakukannya dekret presiden, keterlibatan militer dan politik dan lembaga politik yang meluas. Pada tanggal 10 Juli tahun 1959, Soekarno mengumumkan kabinet kerja. Sepertiganya menteri berasal dari militer. Selanjutnya ada peran PKI pada masa demokrasi terpimpin. Partai Komunis Indonesia atau PKI menyambut demokrasi terpimpin. Soekarno dengan sangat hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasikan persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Pada 10 Desember tahun 1961, Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat.
Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Soeharto. Menurut Aco Manafa, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Den Aidit dan Nyato dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat. Selanjutnya ada keterlibatan Amerika Serikat. Keterlibatan Amerika Serikat di era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 dan tahun 1965. Amerika Serikat memberikan 64 juta dolar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak, Suara Pemuda Indonesia. Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion angkatan bersenjata Indonesia. Tiap tahun, ia melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tinggi telah dilatih di Amerika Serikat. Dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah mengatakan bahwa bantuan AS bukan untuk mendukung Soekarno. AS melatih sejumlah perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang bebas. Lalu ada dampak demokrasi terpimpin dalam situasi politik. Di era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan juga kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan Partai Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi kian menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah, sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Berakhirnya masa demokrasi terpimpin terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober dini hari. Pada masa itu terjadilah penculikan dan pembunuhan perwira angkatan darat termasuk 7 jenderal. Kabar tentang gerakan 30 September tahun 1965 ini menyebar pada tanggal 1 Oktober yang menyebabkan kericuhan dan kepanikan para masyarakat. Peristiwa G30 SPKI ini mengubah keadaan politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Dengan demikian, faktor yang menjadi penyebab keruntuhan demokrasi terpimpin yaitu adanya kekacauan besar yang diakibatkan oleh G30 SPKI, krisis ekonomi nasional, tingginya tingkat inflasi, penyimpangan terhadap konstitusi yang dilakukan Soekarno, dan kegagalan Soekarno dalam bidang politik dan ekonomi. Sekian penjelasan masa demokrasi terpimpin oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.